MK bocorkan Anwar Usman diputuskan bersalah, nasib Gibran sebagai cawapres di ujung tanduk. Nasib Ketua MK Anwar Usman bakal ditentukan besok, Selasa, 7 November 2023. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, menyatakan telah selesai memeriksa paman Gibran Rakabuming. MK memberikan bocoran bahwa Anwar Usman bersalah dalam putusan sidang batasan usia Capres-Cawapres yang memuluskan Gibran Rakabuming. Koalisi Indonesia Maju, KIM, menanti cemas terkait hasil pemeriksaan kode etik yang diduga dilanggar Anwar Usman. Sebab, Anwar Usman disebut memutuskan sidang batasan usia Capres-Cawapres dengan tidak adil. Gibran Rakabuming yang masih berusia 36 tahun bisa menjadi cawapres setelah MK memutuskan memberikan jalan mulus ke Gibran yakni minimal 35 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah. Lalu, Prabowo Subianto yang sudah berusia 72 tahun bisa kembali menjadi capres setelah gugatan maksimal usia 70 tahun dibatalkan. MK akan mengumumkan putusannya mengenai putusan MK yang dianggap kontroversial yakni batas usia capres-cawapres. MK memang tak bisa mengubah putusan MK yang membuat putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Namun, MK bisa membatalkan putusan MK tersebut, sambil menunggu uji materi yang diajukan Denny Indrayana. Jika benar dibatalkan putusan MK itu, berarti Gibran gagal maju di Pilpres 2024, dan Prabowo harus mencari cawapres baru. Dari informasi yang beredar, Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Anwar Usman, dianggap terbukti bersalah. Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, Jimli Asidiki. Menurut Jimli, Anwar Usman adalah benar terbukti bersalah dalam memutuskan perkara nomor 90 PU21 2023 tentang batas usia minimal Capres-Cawapres. Pernyataan Jimli ini dilontarkan untuk menjawab pertanyaan awak media terkait apakah ipar Presiden Jokowi itu terbukti bersalah. Iyalah, terbukti bersalah, kata Jimli, di gedung MK, Jumat, 3 November 2023. Jimli mengungkapkan Anwar Usman merupakan hakim yang paling banyak dilaporkan. Total ada 21 semuanya, laporan, namun yang terkait Anwar Usman ada 15 laporan, kata Jimli. Jimli menjelaskan bahwa pihaknya memiliki waktu 30 hari untuk memproses seluruh laporan. Namun, Jimli merasa bersyukur karena ia mampu menyelesaikannya dalam tempo 15 hari. Jimli pun boleh berbangga karena seluruh proses sidang pemeriksaan pelapor sudah selesai. Kini MK hanya tinggal memeriksa Anwar Usman yang dilakukan Jumat, 3 November 2023. Tinggal kami merumuskan putusan dan itu butuh waktu, karena semua laporan itu harus dijawab satu persatu, kata Jimli. Kemudian terkait bukti-bukti penguat dugaan pelanggaran etik Anwar Usman, Jimli mengatakan semuanya sudah lengkap. Bukti-bukti tersebut termasuk keterangan ahli, saksi, rekaman kamera pengawas atau CCTV, dan sejumlah surat menyurat. Menurut Jimli untuk kasus ini ia tak merasa kesulitan untuk membuktikannya. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya, kata Jimli. Dan terkait bukti-bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman, Jimli berujar jika itu adalah permasalah tentang perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang ditarik kembali, kisruh internal, dan perbedaan pendapat yang bocor keluar. Informasi rahasia kok sudah pada tahu semua, ini membuktikan ada masalah, katanya. Dari 21 laporan yang masuk, kata Jimli ada 9 poin yang utama. Pertama, pelapor mempermasalahkan hakim yang dinilai punya kepentingan tidak mengundurkan diri dalam memutuskan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait syarat batas usia Capres-Cawapres. Dalam perkara tersebut, Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi ikut memutuskan perkara tersebut. Putusan itu pun dianggap syarat kepentingan lantaran Gibran adalah keponakannya. Jadi yang dipersoalkan saat ini, utamanya itu soal hakim tidak mengundurkan diri, padahal dalam perkara yang ditangani, dia punya kepentingan, dia punya hubungan keluarga, kata Jimli. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.